Salam, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Yohanes Ratueda di channel kita bersama, channel Truth Voice TV. Apa kabar Bapak Ibu Saudara di kesempatan hari ini? Harapan dan doa saya kiranya kita semua selalu sehat, tetap semangat, dan senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk segala nikmat, rahmat, rezeki, kesuksesan, kesehatan, kekuatan yang senantiasa Dia limpahkan di dalam kehidupan kita dari sehari sampai hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membagikan sebuah topik yang tentunya sangat penting, menarik, kontekstual, relevan, serta akan menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan juga memberi kekuatan, memberi motivasi bagi kita untuk menjalani kehidupan saat ini. Dan topik saya pada kesempatan ini ialah 4 keberanian yang kita butuhkan ketika berjalan di tengah badai. 4 keberanian yang kita butuhkan ketika berjalan di tengah badai. Bapak Ibu Saudara, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, badai itu selalu datang dalam kehidupan kita. Tanpa kita mengundang, badai itu tiba-tiba saja muncul dan membuat kita kewalahan menghadapi berbagai badai yang menghantam kehidupan kita. Misalnya masalah sakit penyakit, penderitaan, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah dalam bisnis, masalah dalam pekerjaan, masalah dengan pendidikan anak-anak, dan berbagai masalah yang datang seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti menghantam kehidupan kita. Dan dalam semuanya itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa lari dari kenyataan itu. Kita tidak bisa menghindar dari badai kehidupan yang kita hadapi dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Bahkan kita juga tidak bisa menyerah, putus asa oleh karena tidak mampu lagi menjalani dan menghadapi badai hidup. Namun pada kesempatan ini, di tengah-tengah badai itu kita butuh keberanian, kita butuh semangat, kita butuh tekad untuk tetap berjalan. Badai macam apapun yang menghadang jalan kita, kita harus tetap berjalan. Kita harus siap menghadapinya. Dan untuk menghadapinya, kita membutuhkan keberanian Bapak Ibu Saudara. Keberanian untuk menerobos kemustahilan. Keberanian untuk melewati dan mengatasi badai dalam kehidupan kita. Dan pada kesempatan ini, ada 4 keberanian yang kita perlukan saat berjalan di tengah badai. Yang pertama Bapak Ibu Saudara ialah ingat ada Allah Tritunggal bersama dengan kita. Sekali lagi, ingat ada Allah Tritunggal bersama dengan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, sebagai orang beragama, sebagai orang beriman, tentunya kita tidak berjalan sendiri. Kita percaya ada Tuhan yang Maha Kuasa, ada Allah yang menyertai kita, ada Allah yang Maha Kuasa berjalan bersama kita, yang senantiasa peduli dan menaruh perhatian kepada kita umat ciptaannya. Sebagaimana dicatat dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-20 bagian B. Dikatakan oleh firman Tuhan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini janji Tuhan kepada kita bahwa Dia akan menyertai kita, akan menolong kita, berjalan bersama dengan kita dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, pada saat kita mengalami badai dalam hidup ini, ingatlah, kita masih punya Allah yang hidup dan berkuasa, yang menyertai kita, yang menolong kita, yang memberikan jalan keluar dan kekuatan kepada kita. Kemudian dalam Kisah Para Rasul pasal 1
ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ada kuasa Roh Kudus, ada pribadi ketiga dari Tritunggal, yaitu Roh Kudus, Parakletos, penolong kita, yang akan menyertai kita, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan arahan, bimbingan kepada kita pada saat kita menghadapi badai dalam kehidupan kita, menghadapi masalah, menghadapi sakit penyakit, penderitaan, masalah ekonomi, masalah dalam bisnis, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam rumah tangga, masalah ekonomi, masalah dalam pelayanan. Kita tidak sendiri. Ada Roh Kudus yang memberi kuasa kepada kita sehingga kita bisa mengalami dan menikmati sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan dari Tuhan bagi hidup kita. Kemudian Bapak Ibu Saudara, dalam Ibrani pasal 13, Ibrani pasal 13 ayat 5 sampai ayat yang ke-6, firman Tuhan memberikan peneguhan kepada kita. Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B, firman Tuhan katakan begini, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ini adalah janji Tuhan dalam firman-Nya, bahwa Tuhan Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Dia juga tidak membiarkan kita terlantar. Dia juga tidak meninggalkan kita pada saat kita menghadapi badai. Dia ada bersama dengan kita, sehingga dengan penuh keyakinan, penuh kepercayaan, kita berkata, Tuhan itu adalah penolong kita, dan karenanya kita tidak usah takut dalam kehidupan ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita harus pegang janji Tuhan di tengah-tengah badai yang kita alami. Jangan putus asa, jangan menyerah. Tapi ingat, kita masih punya Tuhan, kita masih punya Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup untuk memberikan pertolongan yang kita butuhkan di tengah-tengah badai hidup yang kita alami. Karena itu Bapak Ibu Saudara, teruslah berjalan sambil mengingat bahwa perjalanan di tengah badai itu kita tidak sendiri. Ada Tuhan Yesus, Sang Immanuel, bersama dengan kita melalui Roh-Nya yang kudus dan janji-janji yang luar biasa. Kita akan menikmati kemenangan dan melewati badai kehidupan kita. Kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara, keberanian yang kedua yaitu jangan takut dan janganlah bimbang. Jadi yang kedua, kita terus berjalan di tengah badai dengan satu keyakinan bahwa kita bersama dengan Tuhan, dan karena itu jangan takut dan janganlah bimbang Bapak Ibu Saudara. Dalam kitab Keluaran pasal 13, Keluaran pasal 13 ayat yang Keluaran 14 ayat yang ke-13 Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sangat jelas mengatakan kepada kita. Keluaran pasal 14 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Musa adalah pemimpin Israel yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka sedang dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian yang telah dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang Israel, yaitu kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan bangsa itu dipimpin oleh Musa untuk menuju ke tanah perjanjian. Namun dalam perjalanan itu mereka menghadapi tantangan, mereka menghadapi badai, ada masalah yang mereka alami dalam perjalanan kehidupan mereka.
Itu sebabnya Musa sebagai pemimpin rohani, pemimpin politik, pemimpin Israel pada saat itu memberikan satu pernyataan bahwa Israel, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah dan alamilah keselamatan dari Tuhan. Dan keselamatan itu pasti diberikannya hari ini kepadamu. Dan bangsa Mesir yang dilihat pada hari itu tidak akan dilihat lagi untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, sebagai makna, Mesir itu bagaikan masalah dalam hidup kita. Mesir itu bagaikan badai dalam kehidupan kita. Mesir itu bagaikan penderitaan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya keselamatan, jalan keluar, pertolongan diberikan Tuhan kepada kita hari ini. Dan masalah itu akan selesai dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Lalu dalam kitab Yesaya 41. Yesaya 41 ayat yang ke-10, Bapak Ibu Saudara. Janji Tuhan sangat luar biasa. Bahwa kita butuh keberanian berjalan di tengah badai. Yaitu janganlah takut dan janganlah bimbang. Yesaya 41 ayat yang ke-10, firman Tuhan bilang begini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan. Luar biasa firman Tuhan ini bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan katakan, jangan takut. Dia Allah bersama dengan kita, menyertai kita. Jangan bimbang, Dia itu Allah kita. Dia akan meneguhkan, bahkan akan menolong kita. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini satu hal yang luar biasa. Janji Tuhan harus kita pegang. Pada saat kita berjalan di tengah badai kehidupan, masalah demi masalah kita alami, penderitaan demi penderitaan silih berganti, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah finansial, masalah bisnis, masalah dalam pelayanan, masalah dalam pendidikan anak-anak kita. Kita tahu itu semua tidak sebanding dengan penyertaan, dengan kekuatan, dengan kuasa Allah yang membawa kita kepada kemenangan melewati semua persoalan-persoalan tersebut, Bapak Ibu Saudara. Karena itu, teruslah berjalan di tengah badai. Jangan putus asa, jangan menyerah, jangan lari, tapi hadapi masalah itu dengan keberanian. Janganlah takut, janganlah bimbang, karena ada kesadaran bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Dia menyertai kita, Dia penolong kita, dan Dia pasti menggenapi janjinya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Ini adalah episode pertama dari topik 4 keberanian yang kita butuhkan ketika berjalan di tengah badai. Saya membahas bagian pertama, nanti saya akan membahas lagi untuk bagian yang kedua. Kiranya firman Tuhan ini memberi semangat, memberi motivasi, memberi inspirasi bagi kita semua, sehingga demikian hidup kita terus mempermuliakan Tuhan. Amin. Dan sebelum saya undur diri, tetap meminta dukungan dari Bapak Ibu Saudara untuk memberi dukungan bagi perkembangan channel Pendeta Yohanes Ratueda, yaitu Truth Voice TV. Dengan cara subscribe channel ini, kemudian berikan jempolnya, lalu bunyikan lonceng supaya pada saat saya upload video baru, Bapak Ibu Saudara dapatkan notifikasi atau pemberitahuan. Kemudian bagi video ini kepada orang lain, supaya orang lain juga bisa mendapatkan penguatan dari kebenaran firman Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara, sampai bertemu. Tuhan Yesus berkati dan salam untuk kita semua. Amin.